Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Rini Labib. Di video kali ini aku bikin pizza. Ini tuh mudah banget buatnya ya, karena nggak perlu pakai mixer, cukup diadon tangan aja, dan nggak perlu lama-lama juga karena ini prosesnya cepet banget dan hasilnya cukup lumayan ya. Untuk bahan-bahannya sangat simple dan mudah dicari. Untuk para pemula atau untuk yang mau buka usaha, ini bisa jadi rekomendasi ya, karena ini tuh rasanya yang sangat enak dan juga pembuatannya gampang banget. Olahan pizza ini selain dimakan selagi hangat, bisa juga dimakan dingin. Ini tidak keras ya, ini tuh benar-benar empuk banget dan tahan lama empuknya ya. Tapi sebelum ke bahan dan cara membuatnya, yang belum subscribe boleh dong subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman onlineku tidak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya ya. Bahan yang pertama kita siapkan adalah air hangat. Ini suam-suam kuku sebanyak 200 ml. Ini tuh untuk mengaktifkan raginya ya. Tapi kalau raginya masih baru dan belum dibuka, itu boleh langsung aja dicampurkan dengan bahan keringnya. Tapi karena ini saya sudah dibuka, ini aku aktifkan seperti ini ya. Kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Lalu ini aku masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur. Lalu ini akan kita diamkan ya, kurang lebih 5-7 menit. Sambil menunggu raginya aktif, ini aku masukkan tepung terigunya. Kita siapkan ya. Ini ada 300 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang segitiga biru dan juga yang cakra atau protein tinggi ya. Sama-sama 150 gram, totalnya 300. Oke, ini raginya masih aktif. Kita aduk terlebih dahulu ya. Nah, kita langsung aja tuang semuanya. Oke, lalu ini kita adon pakai tangan. Sebelumnya tangannya harus sudah bersih ya. Kita terlebih dahulu cuci tangan dulu ya, sebelum mengadon adonan. Kita adon atau kita aduk hingga tercampur rata aja dulu ya. Nggak perlu sampai kalis dulu. Nah, kalau sudah rata atau sudah tercampur seperti ini, kemudian ini aku mau tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Ini kalau ditimbang sebanyak 25 gram ya. Kemudian aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita aduk kembali atau kita adon kembali ya, hingga benar-benar tercampur dan sedikit kalis. Karena pembuatan pizza itu nggak seperti pembuatan roti ya, yang benar-benar harus kalis. Kalau pizza cukup diaduk-aduk kayak gini aja, atau sampai tercampur juga boleh ya, nggak perlu sampai kalis banget. Oke, kalau sudah tercampur dan sudah tidak lengket di tangan, kemudian ini aku mau pindahkan ke wadah yang lebih bersih. Nah, sebelumnya tempatnya ini sudah aku olesi dengan sedikit minyak ya, biar tidak menempel. Nah, kemudian kita bulatkan dulu adonannya kayak gini. Lalu ini akan kita tutup ya, atau kita biarkan hingga mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 45-1 jam ya, tergantung suhu ruangannya. Kalau di suhu ruangan kita lagi dingin atau lagi hujan, mungkin itu akan lebih lama. Tapi kalau suhu ruangan kita lagi panas, mungkin cukup 45 menit aja. Oke, kemudian ini untuk toppingnya ada bawang bombay dan juga ini ada sosis. Nah, untuk sosisnya aku mau potong-potong seperti ini ya, potong-potong kecil aja.
Dan setelah sosisnya selesai dipotong-potong, ini nanti lanjut aku mau tumis dulu ya, biar rasanya lebih gurih. Oke, kemudian setelah selesai sosisnya dipotong-potong, lanjut ini kita potong bawang bombaynya. Dan bawang bombaynya ini tidak semuanya ya, aku pakai separohnya aja. Nah, ini selesai dipotong kayak gini. Oke, simpan dulu, kita ke dalam piring kecil. Lalu ini sosisnya mau aku tumis terlebih dahulu. Nah, ini aku mau tumis ya. Ini sebelumnya tadi aku sudah panaskan minyaknya. Nah, kayak gini, tumis sebentar aja, jangan terlalu lama ya. Oh ya, untuk sosisnya kalau teman-teman nggak mau ditumis juga boleh ya, tapi aku lebih sreg itu kalau sosisnya ditumis terlebih dahulu. Untuk menumis sosisnya bisa pakai minyak sedikit atau pakai margarin sedikit aja ya, nggak perlu terlalu banyak. Oke, setelah matang kemudian disisihkan dulu. Lanjut, di sini kita siapkan papan kerja, kemudian kita taburi dengan sedikit tepung terigu. Ini kita ratakan dulu tepung terigunya. Oke, ini adonan pizzanya sudah mengembang 2 kali lipat. Kita kempiskan terlebih dahulu kayak gini ya, untuk membuang udara yang terjebak di dalam adonan. Kemudian kita letakkan ke dalam alas kerja kayak gini. Lanjut kita ulenin sebentar ya, biar membuang udaranya aja. Nah, kayak gini. Udah, kemudian kita bulatkan lagi. Kita rapihkan seperti ini. Nah, kalau sedikit lengket kita beri sedikit tepung kayak gitu ya, tepuk-tepuk kayak gini tuh. Oke, kemudian kita bulatkan. Dan ini langsung aja kita bagi ya. Di sini aku bagi menjadi 11 bagian. Nah, kalau teman-teman nggak punya timbangan, ini dibagi 2 dulu, kemudian bisa dijadikan ini menjadi 10 bagian ya. Nah, ini aku jadikan 11 karena awalnya aku mau dijadikan 10, kemudian nambah satu pieces lagi, jadi ya udah aku bagi aja menjadi 11 bagian. Ini yang versi ekonomis ya. Nah, kemudian ini aku rounding seperti ini ya. Nah, bisa juga di rounding di alas kerja ya. Ini aku lebih enak atau lebih cepat itu di rounding di tangan aja ya. Yang penting permukaannya itu mulus ya. Nah, ini dibulat-bulatkan, kemudian kita lanjut rounding kayak gini sampai permukaan atasnya itu menjadi mulus. Oke, setelah semua di rounding, kemudian ini tangannya kita oles dengan sedikit minyak, kita ratakan ya. Nah, ini langsung aja dipipihkan ya untuk adonan yang udah di rounding tadi. Kalau teman-teman punya loyang pizza yang ukuran 14 atau 15 boleh ya, kalau teman-teman masih belum bisa memipihkan ukuran seperti ini. Nah, kemudian setelah dipipihkan kita tusuk-tusuk biar nanti pas pengovenan tidak bergelembung ya. Oke, terus kita lanjut beri saus. Untuk sausnya opsional ya, bisa saus spaghetti, bisa saus tomat. Nah, aku juga punya olahan saus sendiri ya, yang mirip banget dengan saus spaghetti kayak gini. Nah, ini aku lagi pakai yang instan ya, yang pakai dari produk Del Monte yang spaghetti. Oke, ini kita ratakan aja sausnya, dan setelah rata langsung aja kita kasih topping yang tadi sosis yang udah digoreng ya. Kita susun aja. Banyak sedikitnya sosis itu disesuaikan lagi ya. Nah, di sini aku beri satu pieces pizza itu aku beri 9 potong sosis kayak gini ya. Lanjut setelah
potongan sosisnya masuk semua, ini aku beri bawang bombay yang tadi kita potong-potong di awal ya. Setelah toppingnya selesai disusun, kemudian lanjut ini aku mau tambahkan dengan parutan keju. Ini aku pakai keju pro cheese ya. Kita parut, kita beri sesuai aja, disesuaikan harga ya. Oke, kita beri sedikit. Dan ini nanti aku beri atasannya itu saus pedas nih kayak gini. Kita beri juga toppingnya kayak gini ya. Oh ya, untuk teman-teman onlineku yang alergi telur, adonan pizza ini cocok banget nih untuk cemilan di rumah karena ini tidak menggunakan telur sama sekali ya. Lanjut, setelah di topping saus pedas, ini aku kasih topping mayones kayak gini. Kalau sudah diberi mayones, ini bisa dikasih oregano atau optional ya. Untuk oregano bisa di topping oregano ataupun tidak, itu sesuai selera atau sesuai pesanan aja. Oke, setelah selesai di topping, ini bisa dibiarkan 15 menit dulu atau bisa langsung di oven ya. Kalau mau lebih tinggi itu bisa didiamkan dulu lagi selama 15 menit baru kita masukkan oven. Kalau mau tipis itu bisa langsung aja ya kita oven. Dan di sini kita oven selama 15 menit. Di 10 menit pertama itu kita oven di bagian bawah ya, kemudian 5 menit di bagian atas biar permukaan atasnya itu agak kering. Oke, ini sudah matang, langsung aja diangkat. Kita diamkan kayak gini ya, biarkan hangat dulu. Kalau mau dikemas ke dalam plastik bisa dibiarkan hingga dingin ya. Nah, coba kita lihat bagian bawahnya apakah sudah benar-benar matang. Oke, ini cukup bagus ya kayak gini, nggak gosong dan juga nggak masih putih gitu ya. Ini benar-benar pas banget tingkat kematangannya. Oke, langsung aja kita dinginkan kayak gini ya. Nggak perlu dikipasin ya. Ini cukup sebentar kok ya. Kenapa nggak perlu dikipasin lagi? Karena ini tuh cukup tipis ya. Ini tuh ukuran 14 dan ukuran plastiknya itu ukuran yang 15 cm ya. Jadi ini nggak perlu dikipasin lagi karena ini ukurannya cukup tipis, tapi nggak tipis-tipis banget sih ya. Nah, kalau versi yang ukurannya besar juga agak tebel, mungkin pemanggangannya juga itu di 20 menit ya, dan di suhu 200 bukan di suhu 170 ya. Oke, ini dia hasilnya. Wow, cukup lumayan cantik ya. Nah, ini aku kemas di plastik OPP yang ukuran 15 dan ini kepanjangannya. Aku punyanya yang ukuran panjangnya itu 22 ya. Karena ini tuh sisaan dari pengemasan roti yang bentuknya panjang ya. Oke, karena ini sudah dingin, kita langsung aja ya, kita masukkan ke dalam plastiknya. Dan ini tuh saat aku pegang itu benar-benar empuk banget. Ini tuh mirip dengan sebenarnya roti pizza ya, bukan pizza yang seperti Pizza Hut gitu ya. Jadi ini tuh dimakan dingin pun masih enak, masih empuk banget, nggak keras ya. Dan untuk harga jual ini aku jual 5.000 ya, karena ini aku pakai saus yang spaghetti. Kalau lebih ekonomis lagi itu pakai saus tomat aja ya. Oke, ini dikemas seperti ini, kemudian bisa kita juga beri stiker ya biar lebih cantik dan elegan. Nah, seperti ini tuh lebih oke ya pengemasannya. Oke teman-teman, ini dia pizza ekonomis yang aku jual harga 5.000. Bahan-bahannya sangat simple dan mudah membuatnya ya. Gimana? Suka dengan video ini? Silahkan like, subscribe, jangan lupa di komen ya. Dan jangan lupa di share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.